Jadi yakin nomor pira ya? Nomor 42 Kang. 42. Bismillahirrahmanirrahim. Al-iftira'u ala ibni kathirin wa ta'rifi kalamihi. Al-iftira'u utawi iki iku mertelaaken ala ibni kathirin ing atase atas nama Ibnu Katsir wa ta'rifu kalamihi lan mertelaaken ngowahi dawuhe Syekh Ibnu Katsir. Iki dirubah ya. Jadi ini akan menjelaskan tentang pembohongan mengatasnamakan kauleh Syekh Ibnu Katsir dan merubah dawuhe Syekh Ibnu Katsir. Syekh Ibnu Katsir itu termasuk ulama yang ahli tafsir. Ini kelompok-kelompok sebelah iki. Waqad mahadalan teman-teman dasari sapa al-mughriduna pira-pira wong kang duweni penejak linasyri batilihim krana kanggo gelar ing kebatilane al-mughridun walau bitadlisi lan senajan kelawan blaur atau nipu. Ini tujuan orang-orang yang punya tujuan untuk menyebarkan kebatilan walaupun dengan cara menipu, menjual atas nama kauleh Syekh Ibnu Katsir. Itu karangan mereka, bukan kaul yang sebenarnya. Ka'adatihim kaya adate al-mughridun ala amatil muslimina ing atase akeh-akehe pira-pira wong Islam wa qalilil fahmi lan pira-pira wong kang sithik pahame minhum saking al-mughridun. Ini kayak kebiasaane al-mughridun mengatasnamakan umumnya muslimin. Iya. Di samping itu memang sedikitnya pemahamannya al-mughridun. Jadi kayak kelompok yang kecil tapi mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan masyarakat. Haitsu qalu indal sekirane ngucapaken sapa al-mughridun, orang punya tujuan untuk menyebarkan kebatilan ke al-mughridun bil harfil wahidi bil harfi kelawan huruf al-wahidi kang siji. Innal hafidha satuhune al-hafid Ibnu Katsir iku zakara nutur sapa al-hafid fil bidayati wan nihayati dalam kitab al-bidayah wan nihayah. Iki kaul mereka yang dibuat-buat. Menurut mereka Syekh Hafid bin Ibnu Katsir iki menyebutkan dalam kitab bidayah wan nihayah annad daulata satuhune kepemimpinan atau pemerintah al-Fatimiyah kang bangsa Fatimiyah, al-Ubaidiyah kang bangsa Ubaidiyah, al-Muntasibata kang kebangsa apa daulah ila bukan arti tulisannya salah. Ini orang kan tulisannya biben ilallahi apa ya? Itu salah. Iku kualit si bener ila Ubaidillah
bin Maimun, bukan ilallah, bukan tapi ila Ubaidillah bin Maimun al-Qaddahi al-Yahudi allati hakamat kang ngukuhaken atau berkuasa sapa daulah al-Fatimiyah Misra ing tanah Mesir min sanati ya kuwe 350 itu sampai 550. Lah khobare ada daulah, khobare ini ada ini iku ahdatsu pada nganyar-nganyaraken apa daulah ihtifalatin ing pira-pira perayaan bi ayyamin ing dalam pira-pira dina katsiratin kang akeh. Iki ucapan orang-orang yang menyebarluaskan kebatilan. Mereka mengatakan pemerintahan Fatimiyah al-Ubaidiyah, nama Fatimiyah al-Ubaidiyah ini dinisbatkan dari asalnya Ubaidillah bin Maimun, lalu menjadi sebuah nama pemerintahan, itu pemerintahan al-Fatimiyah al-Ubaidiyah al-Qaddah al-Yahudi yang berkuasa di Mesir dari tahun 357 sampai 576. Menurutnya pemerintahan Al-Fatihah ini memperbaharui atau nganyar-nganyari, gawe-gawe barang anyar beberapa perayaan dalam beberapa hari yang banyak. Jadi kebohongannya ini. Wa min dalam iku setengah saking ihtifalat al-ihtifal utawi ngerayakan bi maulid Nabi kelawan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intaha wis tutup apa qol Ibnu Katsir. Di antara perayaan yang tercantum di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menurut Al-Mukhrijun, orang yang menyebarkan kebatilan, Ibnu Katsir ini menuturkan termasuk pemerintahan atau kepemimpinan Al-Fatimiyah juga termasuk di dalamnya ada beberapa perayaan Maulid Nabi. Ada utawi iki anad daulata al-Fatimiyah iku ma perkara nakolukang nukil apa nakolukang pada nukil sapa al-Mughridun ing ma Adil Hafidhi Ibnu Katsir saking Al-Hafidh Ibnu Katsir. Nah, orang-orang yang ingin menyebarluaskan kebatilan, kalimat tadi yang diterangkan katanya itu nukil dari Al-Hafidh Ibnu Katsir, padahal bukan. Wa hasabul marji'i utawi penyanane nggon balik, istilahnya rujukan atau istilah sekarang adalah referensi. Allah di asyaru kang podo awa isyarah sapa al-Mughridun ilahi mari marje iku nakulu ngucap ingsun laku maring sira kabeh kadzabtum goroh sapa sira kabeh wallahi demi Allah. Mereka katanya ini referensinya dari kitab Al-Bidayah karangan Syekh Al-Hafidh, dan itu kaulnya Al-Hafidh Ibnu Katsir. Saya katakan demi Allah itu bohong. Ulama di sini ya, kadzabtum wallahi. Fa innana ini mengarang kitab ini yang menjelaskan yang sebenarnya. Fa innana kalau satuna kita iku wajadna nemu sapa kita maing barang idza aitumuhu kang ngaku-ngaku sapa sira kabeh ing ma al hafidhi ing atase al hafidh Ibnu Katsir wa malang barang nakol tumuhu kang padha nukil sapa sira kabeh ing ma anhu saking al hafidh
innama huwa ang pastine utawi ma idda'aitumuhu iku ainul kadhibi kahanane dodate goroh bohong wal iftira ilan gawe goroh wa tadlis ilan blawur atau nipu wal khiyanat ilan khianat fin nukuli dalam mindah min ulama'il ummati saking pira-pira ulamane ikilah umat wa ing kuntum nasenajan anak sapa sira kabeh iku musirrina wong kang padha netepi kabeh ala zalika ing atase mengkono naqlu bil kadhib. Jadi dijelaskan. Jadi kalimat itu fa'inana wajadna sesungguhnya kami menemukan apa yang mereka tuduhkan atas nama Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dan katanya mereka juga menukil kalimat tersebut dari Al-Hafidz Ibnu Katsir. Itu harus saya tunjukkan jika memang kamu ini mengatakan hal yang benar. Itu adalah kaulnya Ibnu Katsir. Wa aina iku indalem endi antum utawi sira kabeh min iddiaikum saking mangsa atau saking ngaku-ngakune sira kabeh. Tunjukkan tuduhan kalian bi annakum kelawan satuhune sira kabeh iku satana qosuna apa dia satana qosuna iku satana qosuna bakal niti-niti iku satana qosuna bakal niti sapa sira kabeh hadil qadhiyata ing iki masalah. Makanya istilah dalam kampus daripada ujian skripsi munaqashah ya atau hasil penelitian hadil qadhiyata ing iki masalah bi adlin kelawan adil wa insaf lan gawe adil wa tajarrud lan murni. Kalau bahasa Jawa Timur bahasa meliki angkul hawa saado saking sekabehane kademenane nafsu. Iki Israel makanya di mana tuduhan kalian? Katanya kalian berani meneliti masalah awal mula Maulid Nabi, berani meneliti ya kemudian cara yang adil, murni, terlepas dari semua hawa nafsu. Bal innahu balik bangin nau balik satu hune kali dur ma idda'aitumu barisan nomor loro dur iku ainut ta'assubi kahanane gawe angel al mukhzi kang ina wal hawa lan kademenane nafsu al mamkuti kang dibendoni apa hawa. Katanya mau menunjukkan penelitian yang adil, tidak dengan hawa nafsu, tapi yang sebenarnya adalah mereka hanya ego. Jadi gawe angel ini istilahnya apa? Egois atau fanatik. Ya, fanatik yang tercela, yang hina, yang kaidah-kaidahnya dalilnya selalu dilandasi dengan hawa nafsu yang dimangkut atau dibendung, dibenci. Makanya lamun anak kelompok orang-orang Wahabi itu debat masalah kayak wis adu-adu ngecak bulan pasti.
Fakaifa nakmanu maka hale kaya apa percaya sapa ingsun ba'da dalika ing dalem sawise naklu bil kadhib atau nukil dengan kebohongan. Kalau setiap berdebat selalu dilandasi dengan hawa nafsu emosional, bagaimana mungkin saya percaya bahwa hasil nukilan kamu? Ya akhi hasadurul insun al-muslimi kang muslim limitri haulai maring sepadane iki al-mughridun mau kasih pertama sosore bab al-iftira binukulihim ing dalam oleh mindai al-mughridun an ulama ummati saking ulama ikilah umat. Bagaimana mungkin orang yang selalu menggunakan dalilnya dengan emosional, lalu mereka mengatakan ini adalah nukil dari ulama ummah, jauh dari bisa untuk dipercaya. Wa ilai karang iku maring sira akhi he sadurun insun al muslimi kang Islam. Ar-ra'yu utawi pendapat iki baru dijelaskan pendapat yang sebenarnya. Ar-ra'yu utawi pendapat al-haqiqi kang hakiki yang sejatinya yang sebenarnya. Bil hafidh kudwa al-hafidh Ibnu Katsir fi amalil maulidi ing dalam nindak akan maulid atau lakoni murudan wa nas'atilan tubuh maulid atau menyebar luasnya maulid Nabi. Waladzi lan perkara ahfa kang wis nyamaraken ing alladzi sapa man wong yadai kang ngaku-ngaku sapa man munaqasatal maudhu'i ing niti-niti al maudhu. Jadi munaqasal maudhu itu istilahnya apa? Mendiskusikan lah ya, istilahnya mendiskusikan atau meneliti topik atau materi. Al-maudhu'i istilah materi atau topik. Jadi munaqasatal maudhu'i itu meneliti topik materi. Cuma di bahasa pondok biasanya barang kang diselehaken apa maulud, angel pemahaminnya ya. Jadi munaqasah maulud adalah yaitu meneliti topik maulud secara adil, adil lawan adil wa insaf dengan gawe adil. Nah, pendapat yang sebenarnya dari Al-Hafidz Ibnu Katsir tentang melakukan maulid dan penyebaran maulid Nabi, dan masalah yang ini yang disembunyikan, yang sebenarnya malah justru disembunyikan oleh orang yang mengaku percaya yang sebenarnya, yang meneliti kebenaran sejarah maulid dengan adil, padahal yang sebenar-benarnya yang hakiki malah disembunyikan oleh kelompok mereka. Qala ketika Subhal Hafidz Ibnu Katsir fil Bidayah wa Nihayah, ini yang sebenarnya dalam kitab Al Bidayah wa Nihayah itu juz 13 ya, Shahifah 136, Tab'atu Maktabatil Ma'arifi utawi Al Bidayah wa Nihayah sing halamane 136 juz 13 iku percetakane Maktabah Al Ma'arif. Sebab namanya kitab, misalkan sudah kitab apa? Al-Baijuri, juz berapa? 1, halaman berapa? 113 umpama. Cetakannya tahun berapa? Ini harus jelas, karena beda tahun, beda cetakan, maka halamannya akan beda. Ketika kita menunjukkan kitab juz ini, kitab ini, nggak menunjukkan cetakannya, maka orang lain nggak bisa, belum tentu bisa mencari. Saya pakai kitab lama, orang lain mencari pakai kitab yang baru, mumet. Maka ada istilah Tab'atu Maktab ma ing opo nasuhu. Ma iku opo nasuhu utawi nasema. Nas ini istilah teks lah.
Apa teksnya? Teksnya Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang sebenarnya. Hari mau kan tujuan menilai pemerintahan Fatimiyah menurut kelompok sebelah. Yang ada bukan itu keterangannya dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Apa keterangannya? Al-Maliku ki istilah teks ya, istilah nas. Karena Al-Maliku Al-Mudhaffar iki isi teks di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan lau kang iku kedua Malik atharun utawi piro-piro labet ke bekas atau peninggalan lah hasanatun kang bagus. Tulisannya Raja Mudhaffar iki awal-awalnya Muludan rame iki awal-awalnya Muludan. Iki Raja Mudhaffar bukan pemerintahan Fatimiyah. Raja Mudhaffar Abu Sa'id Al-Kaukabari merupakan salah satu raja yang dermawan, kaya raya, namanya raja, tapi dia dermawan. Wasadatul kubar dan termasuk pemimpin yang besar, raja yang besar. Wal mulukil amjad dan kerajaan yang gede lah, kerajaan yang besar. Lahu akal hasanatun yang mempunyai peninggalan yang baik. Ini ada kalimat akal hasanah, apa? Raja ini meninggalkan peninggalan yang baik. Ungzur ningalana sapa sira ila qali maring dawe Al-Hafidz athar hasanatun tegese dawuh athar hasanatun. Coba lihat kalimat yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir menerangkan tentang Raja Mudhaffar mempunyai peninggalan yang baik. Berarti menilai Raja Mudhaffar ini oleh Ibnu Katsir dinilai raja yang hebat, raja yang bagus, raja yang soleh. Wa kana lan ana sapa Malik iku yak malu agawe sapa Malik al mauridan ing maurudan asyarifah kang mulia fi Rabiul Awal ing dalam bulan Rabiul Awal. Ini pencetus pertama Raja Mudhaffar yang mengadakan murudan pada bulan Rabiul Awal. Wayang tafirulan raya akan sopo Al-Malik bi kelawan maulud ihtifal kelawan raya akan hairan kang agung. Sekali mengadakan murudan dia besar-besaran, artinya orang tanggung, gedean lah, murudan gedean. Wakan ana sopo Al-Malik ma'adzalika sertane mengkono kana ya'malul maulid Asyarif iku syahman wong kang loman, sujaan tur wong kang kendel, fatikan tur wong kang kuat, akilan tur wong kang duweni akal, aliman tur wong kang alim, adilan tur wong kang adil. Ini yang menyampaikan Syekh Ibnu Katsir. Raja Mudhaffar ini nggak main-main, bukan hanya memperingati Maulid, tapi biografinya memang luar biasa. Biografinya Syekh Malik Al-Mudhaffar, Raja Mudhaffar, dia adalah orang yang raja yang sangat dermawan, pemberani, kuat pendiriannya, berakal cerdas, dia alim dan adil. Rahimahu moga-moga melasihi Al-Malik Mudhaffar sapa Allah Gusti Allah wa ahsana moga-moga bagusaken sapa Allah marwahu ing kuburane Syekh Al-Malik Mudhaffar. Sampai-sampai Syekh Katsir ini memuji, mendoakan semoga Allah mengasihi Raja Mudhaffar dan semoga Allah menempatkan Raja Mudhaffar di tempat yang layak. Ini maksud dengan wa'asana atau kuburannya yang baik. Ini sampai didoakan oleh Syekh Ibnu Katsir. Betul Syekh Ibnu Katsir ini apa? Bukan menentang, tapi mendukung.
mendukung muludan yang dilakukan oleh Raja Al-Mudzaffar. Karena rajanya bukan sekedar raja tapi alim, pinter. Ila angkola tumakayen to ngendika sapa Al-Hafidz Ibnu Hajar Ibnu Katsir wa kana lan ana sapa Al-Malik Mudzaffar iku yasifu nasaruf akan sapa Al-Malik Mudzaffar. Nasar ini membelanjakan lah bahasa kanane ya, membelanjakan fil maulid ing dalam maulid salah sumiati alfi dinarin ing 300.000 dinar zaman semana ya. Dia mengadakan muludan Raja Mudzaffar sampai menghabiskan anggaran 300.000 dinar. Dinar zaman kemiannya itu kan emas, emas. Karena dinar itu uang logam emas. Kalau dirham uang logam perak ya. Fangzur maka ningalana sapa sira rahimakallah ing kalimah rahimah arge. Fangzur maka ningalana sapa sira indongana sira ge. Rahimaka muga-muga melasi ing sira sapa Allah Gusti Allah. Ila hadzal madhi maring ikilah pangalem wasanae tegese pangalem alai ngatasé Al-Malik Mudzaffar. Mirip Katsir saking saya Ibnu Katsir. Coba lihat kamu. Semoga Allah mengasihimu. Derek sing sonefek. Lihat si Ibnu Katsir betapa dia memuji terhadap biografinya Al-Malik Mudzaffar. In annahu indal waktune satune Ibnu Katsir iku wasofahu nyifati sapa Ibnu Katsir ing Al-Malik bi annahu kelawan satune Al-Malik iku alimun wong alim, adilun wong kang adil, sahmun wong kang lomah, sujaun tur wong kang kendel. Ila qali tubaka dawe Ibnu Katsir rahimahullah wa ahsana mathwahu. Tegese dawuh rahimahullah wa ahsana mathwahu. Coba lihat bagaimana Ibnu Katsir menyifati Raja Al-Mudzaffar sampai-sampai mengatakan raja yang alim, raja yang adil, raja yang dermawan, raja yang pemberani, bahkan sampai mendoakan rahimahullah wa ahsana mathwahu. Walam yakulan orang ngendika sapa Ibnu Katsir zindiko ing kalimah zindiku asale utawi Al-Malik Mudzaffar iku zindik. Kafir zindik fajirun tur lacut, fasikun tegese lacut, murtakibun tur wong kang lakoni lil fawahishi maring pira-pira dosa kang jember, wal mubiqati tegese pira-pira dosa kang ngrungkebi. Dosa kang ngrungkebi maksudnya ya dosa yang merusak amal ibadah lah. Al-mubiqat bukan dimanani keder. Artinya apa? Syekh Ibnu Katsir kepada Raja Al-Mudzaffar memuji, bukan mengatakan bahwa raja ini adalah raja yang zindik, raja yang lacut, fasik, tukang lakoni dosa besar, tukang lakoni dosa yang merusak ibadah. Enggak mengatakan begitu, malah justru memuji. Kama hiya kaya utawi kama kaya keterangan hiya kang utawi emak iku dakwal mu'aridi tuduhane wong kang nentang Fiman ing dalam uang yang ulu kang ngucap sopoman bi amali maulid kelawan lako akan maulid atau tidak akan maulid asyarif kang mulia. Ini enggak seperti yang dituduhkan oleh kelompok yang ingin merusak dengan kebatilan ya. Wa ahilulan ngalih sapa ingsun al-qari ing wong kang maca ila nafsil marji maring zate nggon balik Israel referensi lah, rujukan. Jadi yo orang yang membaca
kita kembali kepada kitab yang asalnya. Di sana ada sejarah yang sebenar-benarnya. Jangan kamu percaya dengan karangan-karangan al-mu'arid, kelompok-kelompok ingin merusak, menyebarluaskan dengan kebatilan, dengan mengatasnamakan kaulah saya itu kafir. Fahunaka maka indukku ing dalam kono al-marji kalamun utawi kalam a'dhamu kang luwih agung apa kalam mimma katibang barang zakar tukang wis nutur sapa ingsun fi haqqil imami ing dalam hakke al-imam. Al-imam itu al-imam al-malik al-mudhaffar ya. Fi haqqi dalam hakke al-imam al-malik al-mudhaffar raja mau al-jalil kang agung lam angkul kang durung nukil sapa ingsun ikma khaufal itorati krana wadir ndawaaken ing kalam. Maksude jareke musonef nasira ndelenga karangan kitab asline Syekh Ibnu Katsir iku lebih jelas. Itu karena banyak kalam yang agung, kalam yang lebih luas dari sekedar apa yang sudah saya sampaikan tadi. Itu hanya sebagian kecil. Di sana lebih luas menerangkan tentang siapa Al-Malik Al-Mudhaffar. Namun saya tidak mau menulis semuanya karena nanti terlalu panjang. Nggak mau khawatir terlalu panjang, nanti terlalu panjang akibatnya ngaji bosan, sehingga King Soleh tidak menukil secara luas keseluruhan, hanya sebagian kecil saja. Waktu laningalana sapa sira ila qaulil imami maring qaula al imam al hafidh al dhahabi fi siri a'lamin nubula di dalam kitab siri a'lamin nubula juz 22 ya, halaman 336. Indah tarjamatil maliki ing dalam nerangaken biografine Al-Malik. Tarjamake maksudnya menerangkan kehidupane, perilakune atau sepak terjangnya Syekh Al-Malik. Bahasanya pakai tarjamah Al-Mudhaffar. Ma tegese barang nasukang utawi nasema iku kana ana sapa Al-Malik iku mutawaddian wong kang andhap asor khairan tur wong kang ahli bagus sunniyan tur kang ahli sunnah yuhibbu demen sapa Al-Malik Mudhaffar al-fuqaha ibro ulama ahli fikih wal muhadditsin ibro kang ahli hadis. Lihat kaulnya Al-Imam Al-Hafidh Al-Dhahabi di dalam kitab Sir A'lamin Nubula yang menerangkan tentang biografinya Al-Malik Mudhaffar. Di antara teksnya adalah bahwa Raja Mudhaffar adalah raja yang tawadu, andap asor. Tawadu itu lawannya dengan takabur, jadi rendah diri, enggak sombong, namanya mutawadian. Dia raja yang baik, alirannya juga Ahlussunnah wal Jamaah. Dia cinta dengan ulama-ulama al-fiqih dan juga senang dengan ulama-ulama ahli hadis. Berarti memuji juga. Sehingga Pak, kalau orang yang dipuji perilakunya baik lalu melakukan suatu tindakan kayak murudan, berarti kita juga ikut mendukung. Toh yang melakukan awalnya adalah bukan orang ecek-ecek, tapi orang yang bermutu, raja yang adil, alim, pinter. Aqwalu a'immatil hadi fil ihtifali bil maulid. Aqwalu a'immatil hadi utawi iki iku pira-pira kaule ucapane pira-pira Imam Al-Hadi bil ihtifali ing dalem ngrayakaken bil maulidi
Al-Hadikat kang atau Al-Huda ya aja Al-Huda bae aqwalu aimati bae utawi iki ku pira-pira kaule pira-pira imam Al-Huda ya Al-Huda kang oleh dituduh fil ihtifal ing dalam pira-pira atau fil ihtifal ing dalam ngerayakan dan dalam martelakan ngerayakan bil maulid iklan maulid. Di bawah ini nanti kita akan melihat bagaimana pendapat-pendapat para imam-imam yang besar tentang masalah muludan. Al-imami tegese imam. Ini karena dibaca al-imami karena dibadal saka imam ya. Imam jer jadi mutafileh. Al-imami al-hujjati al-hafidh as-suyuti. Ini pendapat pertama dari seorang imam al-hujjah hujjatul Islam. Ini pangkat ulama yang hafal hadis berapa ratus ribu hadis ya. Ada yang pangkatnya hujjatul Islam, termasuk Imam Ghazali masih hujjatul Islam. Ada yang pangkatnya al-hafidh. Aku ora ingat jumlahnya. Jadi ada yang hafal 100.000 hadis atau 300.000 hadis. Ini pangkatnya beda. Julukan pangkatnya hujjatul Islam atau al-hafidh. Ini hujjatul Islam ongko, al-hafidh ongko wis komplit lah. Aqada bundeli mengikat atau yang menulis mengungkapkan lah sapa al-imam al-hafidhu as-suyuti fi dalam kitab al-hafidh. Bundeli maksudnya menulis atau mengungkapkan. Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti mengungkapkan fi kitabi dalam kitab Al-Hafidh Al-Hawi lil Fatawi. Jadi kitab Al-Hawi lil Fatawi terkenal dalam para ahli bahasa masail ya biasa nanti aku rujukan Al-Hawi lil Fatawi. Baban ing bab asmau kang ngarani sapa al-hafidh as-suyuti ing bab husnal maqsidi fi amalil maulidi ing aran bab husnal maqsidi fi amalil maulid. Maknanya husnal maulid maknanya bagusnya tujuan fi amalil maulid dalam ngamalakan maulid. Shahifah 189 qala ngendika sapa al-hafidh fi awal dalam awal bab waqa'atu miba apa as-su'alu pertanyaan ditakon an amalil maulid saking nglakokaken maulid an-nabawi fi syahri rabiul awal dalam bulan rabiul awal ma utawi apa iku hukume amalil maulid min haitsu syar'i saka sisi yaitu syarat atau dipandang dari sisi syar'i. Wa hal huwa qanata utawi amali maulid iku mahmudun dipuji amadmumun atawa dicela. Wa hal yusabun apa ta diganjal sapa fa'ilu wa kang lakoni ing amali maulid amra ta ora. Iki materi iki sering aku baca ketika khutbah. Aku sering maca iki kanggo materi khutbah ketika menerangkan tentang maulid. Aku masih ingat kalimat soal iki. Aku sering menerangkan iki mulut ning khutbah. Jadi ki Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi dalam bab husnal maqsid fi amalil maulid mengungkapkan ungkapan apa? Telah terjadi sebuah pertanyaan tentang masalah amaliyah maulid Nabi di bulan Rabiul Awal. Apa hukumnya? Dipandang dari sisi syar'i. Apakah terpuji muludan di bulan Rabiul Awal ataukah dicela? Diberi pahala orang yang melakukan ataukah tidak? Wal jawab utawi jawabe indi munggu ingsun iku anna asla amalil maulidi satuhune asale ngamalaken maulid
alladzi huwa kang utawi asla amalin maulid iku ijtima'un nasi, jadi kumpule manusa wa qira'atu malan maca ing ayat gampangannya daya sarokan dadi gampang apa mak minal qur'ani bayan Qur'an iki min bayan sangkama min bayan sangkama wong akeh toli maca Quran sing gampang biasa lakon ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim ya. Ada satu ngajar itu anak ya. Itu kan Quran. Makanya murudan kita baca ayat sedikit dari Al-Quran. Wa riwayatul akhbar al-walidah fi bidayat amri nabi, lalu menceritakan sejarah yang terjadi dari mulai permulaan masalah Nabi, bahkan dari Nabi dalam perut, Nabi lahir, Nabi kecil, Nabi dewasa, Nabi diangkat jadi Rasul, Nabi berjuang, Nabi hijrah sampai Nabi di Madinah. Kumpul kabeh hasil anak ning al-Barjanji. Wa ma waqa'a fi maulidi, dan apa yang terjadi di dalam kelahiran Nabi dari beberapa tanda. Di dalam itu ada banyak diterangkan. Nabi lahir sudah sunatan. Ketika Nabi lahir itu malam hari itu padang cerah sekali. Banyak binatang-binatang itu membacakan kalimat-kalimat thayyibah. Malaikat juga orang. Itu ada sejarahnya semua. Itu biasa dibaca. Hanya kita karena bahasa Arab lafadz yang angel, akeh wong yang orang pada paham isinya urutan ku apa. Siji kitab angel bahasa Arab, aku pernah baca kayak mata dusun di kana angel pol. Memang angel. Padahal di dalamnya sejarah itu hanya membacakan sejarah Nabi sih. Kayak walam mata mamil hamdisar alama sudah ya, itu masalah kayak ketika Nabi di dalam perut 2 bulan ya. Itu sini kabeh sini ya. Istilah sejarah Nabi kabeh. Tsumma yumaddu nuri didawaaken lahum maka duwe nas apa simatun suguhan yakulunau kang padha mangan sapa nas ing simat. Nah, iki maksud yumadduke lalu makanan ini disuguhkan. Artinya sau seperangkat membaca sejarah-sejarah Nabi mulai berkata-kata ya. Hari zaman pemerintah mulai tambah kelimangan ikono. Ya maksudnya supaya umat didawakan suguh, maksudnya apa? Disiapkan suguhan makanan lalu saus pada memperingati mangan bareng-bareng. Wayang sholifuna pada bujalan sapa nas min ghairi ziyadatin lawan tanpa nambahi ala dzalika ing atase mengkono ijtima'un nas. Huwa kang utawi dzalik iku minal bid'ah setengah saking pira-pira bid'ah al hasanati kang bagus. Allati yusabu kang diganjar alaya ing atase bidah sapa sahibu wong kang lakoni bidah asal mau kang duweni ya. Setelah disuguhi makanan wayang sholifuna min ghairi ziyadah, bubar enggak lebih dari itu ya. Makan yang kena tahu orang makan acan nyangking anak sebelumnya nyangking anak rebutan salak, rebutan jeruk, rebutan gedak, rebutan dingin, apa maning teh botol, wah, nggak lebih dari itu. Artinya nggak ada ajaran-ajaran yang sifatnya katanya mungkar, nggak ada. Dan itu semua kumpulnya wong maca sholawat, maca ayat Al-Quran, maca sejarah-sejarah Nabi, mangan berkat bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah yang diberi pahala bagi siapa yang mau melakukannya. Ya udah macakan tokik ya. Lima krono barang via kang tetep dalam bid'ah
min ta'zimi qadrin nabiyyi saking ngagungaken ing pangkate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idharil farahilan ngatoaken atau nglahiraken mertelaken menjelaskan ing kebungahan bi maulid kelawan kelahiran Nabi asyarifi kang mulia. Kenapa bid'ah hasanah bahkan yang melakukannya bisa dapat pahala? Karena di dalam muludan terkandung mengagungkan pangkat Nabi dan menampakkan kebahagiaan kita dengan lahirnya Nabi. Coba lamun wong Islam enggal bulan Rabiul Awal di hari atau di bulan Maulid Nabi langkah muludan langkah apa tadi wong kok dari bunga lu orang yang puji kan apa bunga itu dalam isi hati tapi ekspresi dalam jiwa kita seperti apa? Kalau nggak ada kita dalam memperingati kemudian mana-mana muludan, kalau nggak ditampakkan lalu orang ini dikatakan bahagia seneng, dari mana terlihatnya? Nggak terlihat apa-apa. Ini termasuk menampakkan syiar juga dan rasa bunga kita yang diwujudkan ekspresi dalam bentuk fi'il kita ya. Pendapat yang kedua, Syekhul Islam Syekhul Islami Ibnu Taimiyah ini malah justru ini ulamanya Wahabi. Tapi orang Wahabi ketika kol-kol Ibnu Taimiyah yang sejalan dengan kita buang, nggak mau mereka. Ada kalau Ibnu Taimiyah yang sejalan dengan kita, mereka buang, nggak mau. Ini kurang ajar yang kono. Kalau mereka mau lihat ini, mereka nggak akan nentang muludan. Sebab Pak, ulamanya mereka saja ini mendukung kita kok. Qala ngendika sama Ibnu Taimiyah, fi kitabi dalam kitab Ibnu Taimiyah, Iqtidha Siratal Mustaqim, tegasnya kitab Iqtidha Siratal Mustaqim. Ini sudah dibaca yang pertama tadi waktu awal ngaji. Tom'atu daril hadithi utawi Iqtidha Siratal Mustaqim ikut cetakan Darul Hadis. Itu kitab ya, cetakan Darul Hadis Sahihai 266. Ma itu apa nasutawi nasek mak tek lah. Apa teknya Ibnu Taimiyah yang tercantum di dalam kitab Iqtidha Siratal Mustaqim tentang masalah muludan. Apa teknya? Wa kadzalika dan ikut kaya mukor mazkur. Ini karena memang ini cuplikan dari kitab karangan Ibnu Taimiyah, sehingga di depannya saya nggak tahu. Karena cuplikan saja ini. Ma utawi barang yo hadithu kang nganyar-nganyaraken ikma sapa ba'dun nasi. Oh kenen. Iki ana sing aran kenen. Ana sing marane nyeritakaken ikma. Nah aku luwih cocoke orang nyeritakan, tapi nganyar-nganyari. Karena ini barang baru. Yo hadithu kang ana sing marane nyeritakaken ikma. Nah aku lebih cocoknya kang nganyar-nganyari ikma. Sapa ba'dun nasi setengah manusia. Imma mudhohatan anakalane mbandingi lin nasara maring kaum Nasrani fi miladi Isa alaihissalam ing dalam kelahirane Nabi Isa alaihissalam. Wa imma mahabbatan lan anakalane demen lin Nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ziman lan ngagungaken lahu maring kanjeng Nabi. Teksnya tuh begini, sesuatu yang diperbaharui atau sesuatu yang sifatnya baru oleh sebagian manusia, entah itu karena memang niru-niru wong Nasrani di dalam memperingati hari Natal, atau memang karena saking cintanya dengan Nabi. Itu orang kita lah yang suka muludan. Mbuh kowe muludan karena niru-niru kelahiran Nabi Isa Natal, atau memang murni karena cinta dengan Nabi.
atau mengagungkan kanjeng Nabi. Iki pendapat Ibnu Taimiyah. Wallahu utawi Gusti Allah iku qad yusibuhum, terkadang ganjar sapa Allah ing ba'dun nas ala hadhil mahabbati ing atase ikilah demen wal ijtihadi lan penggawe ijtihad atau sungguh-sungguh. Allah bisa saja memberi pahala terhadap orang yang melakukan maulid Nabi atas dasar cinta Nabi dan bersemangat di dalam memperingati kelahiran Nabi. Berarti Ibnu Taimiyah dalam hal ini punya pendapat, asalkan kalau kita murudan atas dasar mahabbah lin Nabi bagus oleh pahala. Mung sayang wong abi mong belum dia, nggak mau dia. Wa qala ketika sampai Ibnu Taimiyah, fa inna hadza, maka satuna iki maulid iku lam yaf'alu ora agawe ing hadza sab as-salaf ulama salaf. Ini tidak terjadi. Jadi tapi yang aku murudan ini yang dilakukan dengan cara kumpul-kumpul, maca al-bardang di mangan berkat, ini enggak terjadi pada ulama salaf. Ma'a qiyamil muqtadi sertane jumenenge barang kang nuntut lahu maring hada wa adamil mani ilan ora ana barang kang nyegah minhu saking hada. Ini enggak terjadi pada zaman ulama salaf, tapi ini diselenggarakan karena ada sesuatu alasan yang menuntut. Namanya hidup semakin ke sana, ya beredarnya waktu dan zaman, cara berpikir orang mulai anak perubahan. Ini enaknya murutan, caranya begini, tuntutan. Di samping itu nggak ada yang melarang, ada keterangan. Wong Wahabi aja cuma bahasa menilai bid'ah, dolalah finnar, anak beli sing larang muludan ning mushola, ning masjid, ning majelis taklim, ngumpulaken uang, maca berjanji, toli berangkat mangan. Anak beli keterangan sing haramaken. Langka aja buat haram-haram deh, Pak, yang sing haramaken lebih langka. Karena ada pun manik gitu. Intaha wis tutup apa kaulek Syekh Ibnu Taimiyah. Ban alif hak intaha. Kasih bingung kayak karena alif hak iku singkatan saka intaha. Intaha mana wis tutup brakat oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Wa hala maka utawi imalkur min aqwalil a'immah dawe uang karo kakak ninggalakan sepoman at-ta'assuba ing angel atau ing fanatik lah, mempersulit diri jadi bagi dalam arah suci. Itulah pendapatnya para imam yang enggak mau fanatik atau enggak mau mempersulit diri, nggawe angel mulut dibahas sedemikian rupane, nggawe mumet. Wa takallama lan gunem sepoman bima kelawan barang yardo kang ridho ingma sapa Allah Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Dan para ulama yang tadi dia hanya mau berkata, mengungkapkan sesuatu yang semoga saja Allah dan Rasulnya meridhoi. Amma nahnu ana utawi kita iku falanaf alu maka ora agawe sapa kita al maulid ing maulid illa kama qala, kecuali kaya oleh ngendika sapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya wong ahli pada apa ya, hanya beda-beda sih ya wajar. Tapi aja ngucap-ngucap sing ora karuan gurune dhewe kiai ora Ibnu Taimiyah. Amma nahnu faraqan al-maulid illa kama qala Syekhul Islam. Adapun kami ini jaring sonet, kami gak melakukan maulid kecuali seperti apa yang disampaikan Syekhul Islam. Betapa murudan sing setia oleh ganjaran mahabbatan, ya. Jadi saya ingin demen
lin nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tadi benar ngakuakan lahu maring nabi. Itu yang dikatakan oleh Syekh Taimiyah. Saya ngikut itu murudan atas dasar mahabbatan lin nabi wa ta'ziman lahu. Wallahu utawi Gusti Allah iku qad yuthibuna, terkadang ganjar sapa Allah ing kita ala hadhil mahabbati ing atas iki demen ing kanjeng Nabi wal ijtihad lan sungguh-sungguh walillahi iku kadhe Allah darul qail utawi asal manane susune wong kang dawuh, maksude indahe wong kang ngucap ya. Maksudnya apa? Sungguh indah ungkapan ini ya. Jadi walillahi darul qail istilah bahasa, sungguh indah ungkapan orang yang mengatakan ini ya. Darul qail sama susune wong kang dawuh, maksudnya indahe ucapan lah. Indahnya orang yang berkata. Sairannya Ta'madda'at hunna sorofi nabiyihim wa kum bima syi'ta madhab fihi wa takim apa ya? Dak ninggala sapa sira ma ing barang idda'athu kang dakwa ing ma sapa wong Nasrani fi nabiyihim ing dalam nabine Nasara. Maksudnya tinggalkanlah atau hindari ya. Tinggalkan atau hindari apa yang didakwakan oleh kaum Nasrani. Hindari apa yang dituduhkan oleh kaum Nasrani tentang nabi mereka. Wahkum lan ngukum mana sapa sira bima kelawan barang sikta kang karep sapa sira ing madhan ing ngalem fihi ing dalam kanjeng nabi wah takim lan ngukuhana sapa sira. Maksudnya apa? Dan buatlah pujian. Nah, saya bukan tetapkan atau kukukan. Itu madhan ke maf'ul saka wahkumnya. Madhan ke maf'ul saka wahkum. Dan buatlah pujian kepada Nabi Muhammad sesuai kehendakmu. Dan pujilah beliau dengan sebaik-baik pujian. Wansub lan bangsakna sapa sira. Tuhan macam wansab kan. Wansab lan bangsakna sapa sira ila dzati maring dzate kanjeng Nabi. Ma ing barang sita kang karep sapa sira ing mak min syarafin bayane mulia. Artinya nisbatkanlah atau bangsakanlah atau sematkanlah kemuliaan kepada zat beliau sesukamu. Wansub atau wansab kayak macamnya. Lan bangsana sapa sira ila kudrat ila qad tidak memiliki batas. Makanya puji sesukamu. Fayuribu maka bisa mertelaaken anhu sakfadlu Rasulillah sapa natikun wong kang ngucap bikomin kelawan cangkem. Bahasa halusnya tutup. Bahasa halus mana tutup? Tutupnya cangkem. Bahasa saya cangkem, tutup apa paham. Bila manusia yang kanjeng Nabi, menfahamun Nabi, cangkemnya kanjeng Nabi kasar. Makanya baca ngemalani bayaidah tutuke kanjeng Nabi. Tutuke bahasa halus banget. Bukan kan orang cangkemnya promos, cocok, harus parah manusia. Nah, maksudnya apa? Pak Ibu anu nanti lebih komen sehingga bisa diucapkan dengan kata oleh orang yang bisa berbicara ya. Wallahu a'lam bishawab.
Sepang ya? Iya. Guys. Si Ija level bilang Guys, tetap layar ya. Mamar. Siapa nih?